Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Usman Alamsa, kepala sekolah yang lagi mengikuti studi S2 MAP di Universitas Bengkulu. Adapun pada hari ini kami melakukan webinar yang dimana penyelenggaranya yaitu mahasiswa semester 3. Temanya yaitu manajer pendidikan inovatif di masa pandemi. Narasumber yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD yang merupakan Ketua Prodi dari S3 Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Surabaya, di mana materi yang dipaparkan pemateri pertama yaitu manajer yang smart untuk mewujudkan profesionalisme pendidikan di masa pandemi. Manajer adalah pimpinan atau pemimpin suatu organisasi. Karena manajer berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, paling tidak seorang manajer harus memiliki 3 keterampilan. Di antaranya, yang pertama keterampilan konseptual yang merupakan keterampilan memahami dan mengelola organisasi. Yang kedua keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan melakukan kerjasama, memotivasi, dan membangkitkan etos kerja pegawai. Dan yang ketiga keterampilan teknik, yaitu keterampilan mengoperasikan alat-alat, metode, dan fasilitas lainnya yang tradisional maupun modern. Fungsi manajer pendidikan antara lain fungsi strukturisasi, yaitu menetapkan struktur kepegawaian, terutama dalam penyusunan dan penempatan personal, material, pekerjaan, dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Selanjutnya fungsi relationship, yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal, lembaga dengan mempertegas tugas, fungsi, kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing anggota yang disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan. Lalu di sisi fungsi integritas, yaitu usaha-usaha suatu pendidikan yang dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan berbagai kegiatan lembaga pendidikan. 5 kompetensi yang harus dimiliki manajer: kompetensi karakter, kompetensi supervisi, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan yang terakhir kompetensi kewirausahaan. Lalu manajer harus memperhatikan prinsip-prinsip diantaranya: 1. Hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Yang kedua, dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, berpusat pada tenaga kependidikan atau guru. Yang keempat, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru. Yang kelima, merupakan bantuan profesional. Fokus objek dari seorang manajer yang sering disingkat dengan 7M. Yang pertama, minds atau sumber daya manusia. Yang kedua, money. Yang ketiga, materials. Yang keempat, method. Yang kelima, mechanism atau sarana prasarana. Yang keenam, market atau pasar atau pengguna. Yang ketujuh, minutes atau waktu. Manajer tanggap terhadap perubahan di masa pandemi. Pandemi yaitu perubahan pola hidup, kemudian perubahan sistem pembelajaran, perubahan perilaku, kemudian yang paling utama yaitu protokol kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Manajer tanggap terhadap urgensi pendidikan di masa pandemi.
Memberikan bimbingan arah bagaimana perencanaan pendidikan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan agar tidak melenceng. Lalu mempersiapkan solusi yang terbaik terhadap risiko yang akan dialami ataupun dapat meminimalisir risiko yang akan diterima nanti sehingga tujuan dari perencanaan dapat dicapai dengan maksimal. Peran manajer di masa pandemi. Peran manajer yang pertama menjamin kualitas pengajaran, yang kedua mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang ketiga mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, yang keempat mengkoordinasi kurikulum, yang kelima memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, yang keenam monitoring kemajuan peserta didik. Strategi manajer menghadapi pandemi. Yang pertama, pelatihan dunia digital. Yang kedua, menyediakan jaringan internet. Yang ketiga, melengkapi media ajar. Yang keempat, membangun sistem informasi akademik terpadu. Yang terakhir, menjalankan sistem e-learning. Manajer smart dan inovatif. Di antaranya, menjadi role model kreativitas pendidik, lalu melakukan supervisi berkelanjutan, memberlakukan reward and punishment, selanjutnya memberikan kebebasan pendidik berkreativitas dan berinovasi. Manajer yang efektif, yang pertama, sanggup memberdayakan pendidik atau guru-guru untuk melakukan proses pendidikan dengan baik, mudah, serta produktif. Yang kedua, bisa menuntaskan tugas serta pekerjaan yang cocok dengan waktu yang sudah diresmikan. Yang ketiga, sanggup menjalankan ikatan yang harmonis dengan warga sehingga bisa mengaitkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan perguruan tinggi atau sekolah serta pembelajaran. Yang keempat, sukses mempraktikkan prinsip kepemimpinan yang cocok dengan tingkatan kedewasaan pendidik atau guru serta pegawai lain di sekolah atau perguruan tinggi. Yang kelima, bekerja dengan tim manajemen. Yang keenam, sukses mewujudkan tujuan sekolah atau perguruan tinggi secara produktif, cocok dengan syarat yang sudah diresmikan. Cara manajer menjaga mutu pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, komitmen pada perubahan. Yang kedua, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Yang ketiga, mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan. Yang keempat, mempunyai rencana yang jelas. Manajer yang harus dapat membantu pendidik atau guru untuk yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, serta bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika yang dapat memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Skenario plan manager di masa pandemi, daerah dengan level 1 dan 2. Yang pertama, proses belajar mengajar dengan menerapkan 50% SFH, study from home, dan 50% SFS, study from school. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan untuk peserta didik yang dimana nantinya akan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem study from school. Yang ketiga, memenuhi standar fasilitas secara online atau daring seperti tidak tersedianya gadget, laptop, komputer, dan kondisi jaringan yang kurang bagus. Yang terakhir, merancang skenario jadwal dengan dibentuknya 2 tim dalam satu kelas, di mana tim pertama masuk dan tim kedua belajar dari rumah, begitu sebaliknya. Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian dari Prof. Tri sebagai pemateri yang pertama.
Kata tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.